ya kita bahas makanan di sini. Itu aja Oke. ikutin karena kita orang Padang itu susah banget. Bonjour les amis, udah Uni and hi there. Ketemu lagi sama saya di Lensa Edo. Dan jangan lupa di subscribe, di follow, dan juga di komen. Hari ini saya juga ada teman yang datang dari Indonesia langsung berkunjung ke Paris di musim yang lagi panas-panasnya ini. Dan ya, saya akan kasih kesempatan buat beliau memperkenalkan diri. Silakan. Hai guys, perkenalkan nama saya Faren. Saya datang dari Jakarta, Indonesia. Dan saat ini saya berkunjung ke tempat Edo. Jadi saya mau flashback sedikit. Jadi saya pernah bilang di video saya, di video-video pertama saya bilang kalau seandainya Faren adalah orang yang mempush saya atau yang nyuruh saya untuk bikin video atau buka YouTube channel karena dia pikir cerita saya akan mungkin memberi inspirasi kepada teman-teman yang di Indonesia. Dan ya, saya dan Faren kita sudah berteman sekitar mungkin kurang lebih saya pikir sekitar 16 tahun. Lebih kali ya. Ya, 16 tahun dari SMP kelas 1. SMP kelas 1. Dan kita itu angkatan tahun 2006. 2006? Ya. Angkatan 2006. Jadi 2003 saya. atau Tadi edit ya. jadi kita adalah angkatan 2003. Dan itu kita mulai berteman waktu itu kalau nggak salah saya sekitar masih umur 13 tahun. Ya. 13 tahun, dan sekarang saya sudah hampir umur. Jadi kita sudah berteman lama sekali dan 17 tahun. oh ya, kasih saya satu momen yang paling kamu ingat masa persahabatan kita dari pertama sampai sekarang. Gue ingat sih waktu kita ada namanya camping ya, acara sekolah ya gitu ya. Pramuka. Namanya pramuka gitu ya. Ya, Gua lupa pramuka. itu waktunya apa. Kita tuh ketakutan, kita nggak mandi, terus kita sampai-sampai itu kita tuh kayak kita tuh sebenarnya nggak satu kelas, kita tuh beda kelas. Gue 1-3, dia 1-6, gue ingat banget ya. Padahal dia tuh jauh banget ya, 1,16 ya. 1,6. Dan gue 1-3. Terus tiba-tiba tuh kayak kita ikut perkumpulan OSIS kali ya waktu itu ya. No, bukan. Pramuka ya, pramuka. Terus kita di situ deket. Terus dia tuh sangat pintar banget ya guys. Pintar banget. Terus Selalu juara 3 loh. Ya. Top 3 loh. 3 besar loh. 3 besar. Dia pintar banget dan saya tuh wah enak nih berteman sama orang pintar gitu. Saya tuh nggak terlalu pintar tapi bisa menyesuaikan diri gitu. Bisa berteman sama orang pintar, bisa berteman dengan orang bandel juga gitu ya kan. Adaptasinya mantap. Ya, kejadian yang lucu itu Karena kita numpang mandi ke guru mandi. agama. Kita itu panik, bingung mau mandi kemana. Terus kalau mau ke sungai itu jauh banget dan gelap ya, gelap dan jauh. Pastinya itu suasana hujan ya waktu itu ya. Lumayan. Iya, hujan serius Hujan, terus takut ular juga gitu ya. Ya tau lah ya, kita tuh tinggalnya di kampung dan itu hutannya masih rimba gitu ya. Kita numpang mandi ke guru agama. Aku maksud itu namanya Pak Bapak Abdi. Abdi. Thank you Pak Abdi mempertemukan kita yang lebih akrab gitu ya. Ada guru SMP namanya Pak Abdi ya, kelas 1. Dan ya akhirnya kita numpang mandi di sana. Kita harus juga kalau kamu camping kamu harus ambil persediaan air. Jadi kita dengan 2 ember kiri kanan numpang mandi plus bawa air untuk pulang ke camping. Kalau nggak salah kita dikasih makan deh waktu itu Sama istrinya, makanan kayak makan soto atau apa gitu waktu itu. Ayo nak makan dulu sebentar. Saya lupa gitu. tapi mungkin anyway. Saya ingat itu kita makan dulu terus kita nyampe di camping udah kenyang, terus teman-teman ayo makan kita tuh ya santai, ya udah makan ya nggak makan ya udah santai gitu karena sudah menikmati mulai dekat terus diskusi belajar apa gitu, pergaulan juga, terus tukar musik dan lain-lain, terus sering jalan bareng juga ya, bawa motor dan lain-lain lah, namanya Pantai Sasa ya saya. Dan itu tempat perkumpulan anak-anak gaulnya waktu Simpang 4, Pasaman Baru. Pasaman Barat lah ya waktu kita di sana gitu. Inilah sejarah kita bagaimana kita berteman dari SD dan SMP sampai sekarang. Terus kita juga terpisahkan juga masa waktu itu kita kuliah, dan saya kuliah di Jogja dan dia kuliah di
Semarang, Jawa Tengah. Kita memang selalu Sering keep in juga. touch dan sesekali kita saya datang ke Semarang atau dia dan pergi gue ke Jogja. Dan gitu. ya kita masih keep in touch sampai akhirnya tahun 2013 dia selesai kuliah dan dia pindah ke Jakarta dan saya waktu itu Masih 2012 saya masih S1 karena saya ambilnya D3 dulu. Ya. D3 habis itu saya langsung lagi S1 di Jogja di Seturan. veteran. Dan akhirnya saya benar-benar selesai kuliah itu sekitar tahun 2014 S1-nya. Jadi saya Dan saya terlambat. sudah bekerja Sudah kaya, sudah berkarir di Jakarta. sebagai teller bank. Bagaimana perasaan kamu datang ke sini tapi waktunya nggak tepat terus ya sharing? Hari pertama gue datang di sini sangat excited ya, karena kan belum ada penutupan apa-apa gitu loh dan dari semua pemerintah. Terus untungnya pas nyampe sini tuh sekitar jam 2 siang, tapi waktu di Indonesia itu udah jam 6 atau jam 9 ya, jam 8 malam gitu, dan itu udah ngantuknya luar biasa ya. Tapi temen gue ini maksain gue terus, ayo kita jalan. Dan ya udah deh, gue jalan, terus kita jalan dan ketemu teman-temannya. Hai Gabriel, hai Arnold, hai Mickey. I'm so happy meet you kalian semua, dan gue senang. Hari Sabtu gue jalan sendiri, dia masuk kantor karena belum diberlakukan lockdown. Kerja, bukan masuk kantor, masih kerja biasa. Apa ya mas, dia ngantor dan gue jalan sendiri selama 4 jam atau 5 jam. Itu jauh banget. Selama 4 jam perjalanan, bagaimana pendapat Anda tentang Paris? Indah banget. Orangnya cantik-cantik, pakaiannya bagus-bagus, keren-keren. Terus semua gaya dipakai sih di sini, luar biasa sih. Emang Paris tuh fashionable banget. Bagaimana dengan bangunan di Paris? Anda suka? Wow, suka banget, dan itu nggak ada di Asia menurut gue. Terus kalau memang ya di kota tua tuh ya bentuk kayak seperti itu, tapi ini lebih bagus dan mata semua mandang itu kayak wow, ini gue masih mimpi loh gitu loh. Terus bagus banget. Dan makanan di sini bagaimana makanannya? Oh, enak semua. Gue udah berapa hari gak makan nasi. Dan gue makan itu apa namanya, spaghetti itu enak banget sumpah. Bikinan dia itu pasti gue bikin di Jakarta. Dan itu hai teman-teman gue, kalian harus nonton YouTube-nya ini, dan gue akan bikinin kalian. Uti, Rianti, Anugrah, Yogi, dan Sekar, kalian wajib spaghetti ala Edo. Iya, resep dari dia. Gue pasti masakin buat kalian deh. Enak banget, sumpah enak banget dan wajib makan. Tapi cuman gue pusingnya beli sausnya kali ya, nggak sama rasanya. Kamu kan ketemu sausnya di grocery untuk expat. Ya, jadi kalian harus cari grocery expat. Saya sudah foto ya sausnya seperti apa. Jadi kalian akan cari grocery expat di Jakarta, dekat Kemang banyak sekali. Iya. Dan ya nanti ada di sana semua. Guys, gue ngulik sedikit kehidupan dia di sini gitu ya kak. Gimana selama ini di Paris? Apakah Anda merasa sendiri atau gimana di sini? Perjuangan Anda sendiri di sini bagaimana? Tolong diceritain buat teman-teman subscribe dan teman-teman yang pengen tahu gitu, Edo itu gimana sih di Paris. Dimanapun di kota-kota besar, maupun di Jakarta sendiri, hidupnya akan sangat susah atau lebih susah dibanding dengan dari mana kita berasal. Dan kebetulan saya di Paris, seperti di video-video saya selanjutnya saya bilang, saya nggak dapat beasiswa dari pemerintah, terus saya juga nggak dibantu oleh keluarga saya karena saya tahu kondisi keluarga saya, dan jadi semua yang saya lakukan di sini adalah atas kemauan saya, dan saya tahu konsekuensinya akan sangat berat sekali. Dan untuk mencapai hal tersebut saya harus kerja, dan juga saya tahu set goal saya waktu saya sampai ke sini untuk bikin kuliah master, punya ijazah diploma master atau sarjana. Dan ada masanya saya yang kerja sampai jam 12, terus besok paginya harus bangun jam 9 dan kerja lagi karena cuan saya fulus karena harus bayar kos-kosan dan lain-lainnya. Tapi di samping itu juga saya menikmati kehidupan di sini karena hidup di sini berbeda sekali, karena kita punya budaya yang sangat berbeda dengan di Indonesia. Terus ada perbedaan yang negatif, terus ada perbedaan yang positif. Jadi kita tinggal baik-baik untuk memilahnya, dan memang banyak godaan juga. Misalnya di sini pergaulan bebas, terus ada drugs, terus ada diskotik di mana-mana, terus kamu akses alkohol gampang sekali, dan itu bukan menjadi salah satu hambatan atau bagaimana, cuma
kamu harus tahu bagaimana sendiri menyikapi ya. bagaimana untuk menyikapinya, dan ya semuanya Mau baik-baik dibawa saja. kemana gitu ya. Kembali lagi ke tujuan hidup kita Tujuan ya. hidup sendiri di Perancis, atau ya sampai di saya ada tahun kelima saya di Perancis, dan kabar gembiranya adalah saya sudah lulus S2 di kampus Perancis, Dan ini- kampus negeri Perancis, dan untuk jurusan internasional bisnis. Wow, ini menurut ini Wait, bikin saya kasih gue- lihat ijazahnya. bikin gue haru sih, teman gue ini dari anak kampung ya guys. Anak kampung, anak desa. Kampung, anak desa, anak Batang Lingkin. I know itu suatu tempat yang luar biasa jauh dari pedalaman. So, ini adalah ijazah saya. Gue bangga. I proud I'm gonna of just put you. something like this. Master. Ya, jadi ijazahnya seperti ini, dan di sini saya memang nggak ada foto-foto atau bagaimana, karena di Eropa atau di Perancis kita nggak ada sistem wisuda. Graduation. Jadi kita nggak ada pesta wisuda dan lain-lainnya. Anyway, so Ijazah udah di tangan ya guys. Terus kehidupan udah mulai masuk ke dunia nyata ya guys. ke dunia ya. nyata ya. Next time-nya Next level. next level or apa yang harus lo bikin untuk kedepannya, goal lo yang belum lo capai apa gitu. Well, goal banyak sekali sebenarnya, karena sedikit problem di sini adalah sekarang untuk mencari pekerjaan, karena kerja di Paris yang dimana orang udah bisa bicara bahasa Prancis. Sebagai lulusan S2 untuk jurusan internasional, jadi kan harusnya saya kerja di bagian marketing atau di salah satu perusahaan yang memang related to studinya. Dan sekarang ini saya kerja di perusahaan biasa, jadi di toko lah istilahnya, karena saat ini saya belum dapat kerja yang sesuai dengan ijazah saya. Dan kendala yang saya alami adalah saya belum mampu bicara bahasa Prancis untuk level perusahaan, dalam artian contohnya misalnya gini, saya bisa bicara bahasa Prancis, tapi saya nggak bisa kirim email. Saya bisa tulis SMS, tapi saya nggak bisa tulis formal. Jadi kan kalau kita kerja di perusahaan, dan kalau seandainya saya di bisnis atau di mana-mana, saya akan kirim banyak email, dan saya masih lemah di situ. Dan untuk sementara waktu, karena semuanya tetap berputar, apartemen harus dibayar, terus Kehidupannya. listrik harus dibayar, dan lain-lainnya. Jadi saya harus kerja dulu di dimanapun. Jadi saya dapat kerja di toko, ya seperti biasa. Dan Ya cukup lah. sama lah guys ya, saat ini kita cari kerja di Jakarta pun seperti itu ya guys ya, sebelum kita dapat kerja yang mapan yang bisa menumpang hidup kita Yang sesuai lebih dengan baik keinginan. gitu ya guys ya. Nah, ya sama gitu, tapi kendalanya di sini adalah dalam bahasanya gitu. Halo, Pengen- udah punya foto di Eiffel Tower belum? Oh, udah pastinya itu ya. Untungnya itu ya, waktu hari Sabtu dan Minggu itu kita masih bisa jalan dan ketemu dan bisa, dan gue itu nyobain di sini berjemur sama orang-orang. Nanti, kita nggak ada foto ya. ada fotonya berjemur. Nanti saya akan kasih lihat foto bagaimana kita berjemur di bawah. Dan itu menurut gue, orang Asia atau orang Jakarta, Asia Tenggara, itu hal yang bodoh menurut gue. Nah, di sini Panas. matahari sangat penting. Panas banget ya, ternyata setelah melewati beberapa hari di sini, wah cuacanya nggak ada matahari, terus besoknya ada, dan emang itu kalau keluar matahari tuh kayak warga di sini tuh kayak excited ya melihatnya gitu. Baru gue pahamin bahwa berjemur matahari itu manfaatnya penting. Vitamin D. Ya. Sekarang mau apa lagi? Semua sudah jalan-jalan ke Jepang sudah, Ya. jalan-jalan ke Asia Asia Tenggara maybe. sudah, ke Eropa sudah, ke sini sudah, semua sudah, dan saya belum kemana-mana. Saya belum kerja, dia sudah jalan-jalan ke. Ya, kasusnya beda style ya. Dia S2, saya masih dia belajar, saya dimarahin orang, dan ya tiap pagi masuk jam 7, datang ke kantor jam 5, pulang. Itu setiap hari, dan itu membosankan, dan hiburannya hanya bertraveling ya. Untuk goal kedepannya sih gue pengen nggak pengen lagi sih, mau hidup di sini, terus rasain tuh kayaknya, bukan kayaknya ya, tapi pengen survive di sini gitu. Kalau untuk di Indonesia sih semuanya bukan sombong kata orang ya, bukan ya, semuanya udah dimiliki, mobil, apartemen, penghasilan yang cukup gitu ya, terus teman yang ada, semua ada gitu ya.
pengennya sih coba hidup di sini, mudah-mudahan dibantu sama. Oh, mau pindah ke Prancis, di mahasiswa Prancis sebentar lagi. Ya, mau lanjutin, mau S2. Amin. Lanjutin pendidikan. Karena kan pendidikan itu nggak ada batas umur ya guys ya. Terus kata dia sangat support sekali, dan gue tuh emang role model gue itu dia, sumpah. Sumpah gue role model dia. Gue tahu hidupnya seperti apa di kampung dulu, susah kerasnya itu seperti apa, gue tahu banget. Dan mungkin ngelihat ijazah pas gue datang ke sini ditunjukin itu kayak plong, dan sedih loh gue. Kamu ingat nggak sih waktu kelas 3 SMA, saya nggak tahu kalau kamu dapat rumor atau enggak. Waktu kelas 3 SMA kita ada bimbingan untuk UAS. Iya. Terus kita ada bimbel dari bimbel dari GO seperti itu kan. Dan waktu itu saya ikut, tapi waktu itu saya nggak punya uang untuk bayar. Kamu pernah dengar cerita itu nggak sih? Dan akhirnya teman-teman satu sekelas yang patungan untuk bayar uang bimbingan belajar saya di akhir tahun. Akhir tahun ya, itu sangat sedih banget sih. Dan dari cerita ini kalian tahu sendiri bagaimana sistem atau bagaimana kehidupan keluarga saya. Dan padahal itu kita tuh hidupnya posisinya di kampung loh guys, maksudnya nggak semua mahal, maksudnya kalau hidup pun makan ada gitu, nggak harus keluar uang buat cari makan gitu. Dan memang keluarga saya waktu itu nggak mampu bayar untuk bimbingan itu, dan ada masanya saya waktu itu malu. Jadi saya malu ke diri saya sendiri karena saya harus lihat semua orang yang kasih sumbangan untuk bayar uang bimbingan saya. Dan ya, waktu itu kamu masih umur 17 tahun, 18 tahun, dan semua orang bayar untuk kamu mengerti sendiri bagaimana perasaannya. Dan itu adalah salah satu momen yang benar-benar membuat saya salah satu pengen sukses ya guys. Pengen sukses, dan juga salah satu momen yang membuat saya pengen keluar dari kampung halaman saya, karena saya tahu kalau saya stay di sana saya akan selalu ketemu sama teman-teman SD, teman-teman teman-teman kelas saya, dan saya akan selalu ketemu mereka. Dan saya ingat waktu itu waktu saya berangkat dari kampung halaman saya ke Yogyakarta, waktu itu saya naik ALS. ALS itu kayak bus, namanya bus mereknya ALS Antar Lintas Sumatera. Dan gue pertama kali naik pesawat guys. Tapi dia bagus, the best sih guys, maksudnya karena hidupnya susah ya, bukan karena Sumatera Barat itu ke Jogja itu 2 hari. 2 hari 3 malam. 2 hari 3 malam. Rasanya minta ampun guys. Apa namanya itu? Capek. Duduknya itu loh guys. Dan mukamu kusam, lesu, dan semuanya. Anyway, saya ingat banget waktu itu saya memang karena keluarga saya waktu itu nggak mampu, jadi saya harus pergi ke Talu karena saya punya paman yang punya ALS, dan saya ditumpangin ke bus tersebut untuk 2 hari 3 malam karena kita nggak bayar, jadi kita nggak punya duit untuk bayar. Dan dan saya ingat waktu saya turun dari Jogja, teman kos-kosan saya namanya Fadli. Hai Fadli. Sudah bantu Edo. Dia ada jemput saya di terminal. Terus seminggu kemudian saya tanya sama dia bagaimana apa yang kamu pikirkan waktu pertama kali lihat saya. Terus dia bilang gini, aduh anak ini kucel sekali. Dan itu adalah kalimat yang dia bilang sama saya waktu itu. Dan ya, kamu datang dari kampung dan masih 17 tahun, kamu belum tahu apa-apa dan belum tahu diri sendiri, kamu masih mencari jati dirimu. Dan walaupun sekarang saya belum ketemu siapa saya sebenarnya, anyway, itulah kita ya. Walaupun dia di Jogja, waktu gue di Semarang, kita tuh survive dengan hidup kita, yang terbatasan kita, yang dikirim sama keluarga kita itu nggak yang working. Saya kerja di part time, di hotel, resepsionis. Ya, resepsionis. Dan ya gue sampai kerja di restoran Padang juga sih waktu itu. Seriously gitu kan. Ya kita berjuang banget ya guys, maksudnya harus. Nggak. Pesan untuk anak muda, dengerin nih anak-anak yang lagi buat teman-teman yang nonton video saya ya, berasa tua kita ya. Dan kalian juga boleh sharing video ini karena mungkin kalian akan belajar atau tahu lebih banyak tentang kami. Dan ibaratnya kita orang desa dan sekarang kita ada di negara paling kuat, salah satu negara paling kuat di dunia. Benua biru guys. Benua biru. Oh iya, benua biru? Ya, Eropa. Oke, benua biru. Dan ya, kalau seandainya kita orang desa bisa sampai ke sini, kalian juga bisa. Jadi, apa pesannya untuk anak-anak? Mimpi itu kata orang
wah jangan mimpi jauh-jauh deh gitu, yang di depan aja. Tapi menurut gue mimpi itu harus digapai guys, jangan berhenti di stuck di sana, pasti ada jalannya. Sampai titik ini saya bersyukur sih bisa menggapai semuanya itu, tiada usaha mengkhianati hasil gitu. Setuju sekali karena kalian harus punya mimpi. Ya. Dan kalian harus menciptakan mimpi kalian sendiri, dan kalian harus percaya sama mimpi kalian. Yap. Kalau kalian sudah percaya dengan mimpi kalian, itu adalah saatnya kalian untuk Sumpah mewujudkannya. guys, kita itu dari kampung guys, jujur ini dari kampung loh guys. Ya Allah, siapa tahu SMA Negeri 1 Pasaman dan mereka tuh anak-anaknya nyampe sini loh guys, itu gila sih. Dan SMA 1 Pasaman, SMP 1 Pasaman, kalian punya alumni sekarang yang kuliah di Prancis. Ya. Ada juga sih yang di Taiwan, Kak Febroza beda. Ya. Dan ya, so Selebihnya itu kayaknya kita nggak tahu ya. anyway, suatu hari kita akan ketemu lagi atau akan dapat lagi cerita dari teman-teman kita yang sukses. Nanti kita akan sharing sama kalian. Dan Gue stay di Jakarta ya, bukan Paris ya, tapi belum next time sebentar lagi. gue mau ke Paris, gue mau berjuang di sini, gue mau buktikan ke kalian semua bahwa sukses itu harus diraih, bukan diimpi-impikan saja. Sip. Itu sih, gitu. Remember. So, ya cukup hari ini. Dan nanti saya akan bikin lagi video selanjutnya dengan Faren. Mungkin kita akan bahas tentang Corona. COVID, ya karena sangat kita akan share kalian bagaimana situasi di sini. Mungkin itu salah satu ya guys ya. Salah satu laginya kita bahas makanan di sini. Itu aja ikutin karena kita orang Padang, itu susah banget. So next time kita akan bikin video masak di sini. Ya. Video makanan favorit Faren selama di Paris. So stay tune, jangan kemana-mana. Oh my god, so enak banget sumpah. Itu wajib ya guys, itu harus dipraktekin di rumah, itu enak banget. Menghilangkan derita coronanya itu dengan makanan itu. Guys, tunggu ya. So stay tune, jangan lupa untuk di like TikTok. Oh, like. Oh, like. Jangan lupa di like, di komen, dan klik tanda loncengnya supaya kalian dapat informasi atau notifikasi kalau saya bikin video baru. Terus ya jangan lupa follow saya di Instagram ini @eedo dan Faren FAREN 113. So see you next time, jangan lupa di like. Bye bye. Bye bye.